Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Wah, senang sekali. Nah, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan cerita pada pagi hari ini. Oke, kalau sudah siap, yuk sekarang kita berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memimpin kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau SBI, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan oleh Kak Santi. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat memahaminya dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan cerita. Dan adik-adik harus pasang telinganya yang baik ya. Duduk siap. Oke. Oke deh. The birth of a son with no arms or legs was a challenge they didn't want. I really couldn't. I just thought it was a bad fine era. We just had to take things one day at a time and just work through things, just me and him. Even the doctors couldn't help me much in that regard. I'm saving up my pocket money for a computer at home. 7-year-old Dynamo thrashed me in the first round. Have you? Willpower, Nicholas is successfully driving his way through his 6-year-old world. But there are some things that still defeat him. Like in the toy box in my room, I want to get something and I can't get it because I don't have any arms or legs. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I? Today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient.
beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realized I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? I didn't have hope. So I tried to give up. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. Really, I wanted to end my life. I had enough. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. And I had questions and no answers, and I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change, and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. If I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. I don't know how it feels to have a broken heart. I don't know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not. It matters how you finish. Strong. You will find that strength to get back up. Like this.
Halo adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nick Vujicic, dan sekarang kita akan belajar bagaimana kehidupan Nick Vujicic bisa sedemikian hebat. Dia boleh menjadi motivator bagi orang-orang karena Nick Vujicic ini hidupnya teratur dan taat dalam menjalani kehidupannya. Seperti yang adik-adik tahu bahwa Nick Vujicic ini adalah motivator. Dia tanpa tangan dan tanpa kaki. Coba lihat, walaupun tanpa tangan dan kaki, Nick Vujicic bisa menjadi orang yang hebat. Padahal waktu awal kehidupannya, waktu dia kecil, Nick Vujicic sangat membenci dirinya. Dia tidak suka dengan kehidupannya, dia tidak suka dengan tubuhnya yang tidak sempurna karena dia tidak bisa menjalani kehidupannya. Dia kesulitan menjalani kehidupannya seperti bermain dengan teman-temannya, belajar, tapi pada akhirnya Nick Vujicic menyadari bahwa Nick Vujicic adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Tuhan sangat sayang kepada Nick Vujicic. Makanya Nick Vujicic ingin sekali supaya Nick Vujicic ini menjadi berkat, menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, walaupun tanpa tangan dan kaki, ternyata Nick Vujicic ini suka sekali bermain seperti teman-temannya. Dia ketika sudah belajar, dia bermain dengan teman-temannya. Nah, walaupun dia bermain dengan teman-temannya, dia tidak lupa untuk belajar. Dia senang sekali belajar di sekolah ketika kehidupannya boleh berjalan dengan baik, dengan teratur. Ketika maminya suruh dia untuk sekolah, Nick Vujicic berangkat sekolah. Maminya suruh dia untuk belajar, dia melakukannya, dia taat. Hingga sekarang Nick Vujicic menjadi orang yang sangat hebat. Nah, dia boleh bekerja sekarang ketika dia sudah dewasa. Dengan keterbatasannya, dia tidak menyalahi dirinya. Dia bekerja dengan menggunakan kakinya, juga dia belajar, dia menulis, dia bisa menulis walaupun tanpa menggunakan tangan seperti adik-adik. Dia juga senang sekali berolahraga. Dia bermain golf ataupun berenang bersama dengan teman-temannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mempunyai tangan, kedua tangan, dan 10 jari. Kita juga mempunyai kaki, kedua kaki, dan mempunyai 10 jari kaki. Apakah kita harus malas-malasan atau kita hanya asik bermain game saja? Padahal Tuhan sudah menciptakan hidup kita, menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Dan kita ternyata hidup kita hanya malas-malasan, tidak ada keteraturan, tidak ada ketaatan. Nah, tidak ya adik-adik ya, tetapi kita harus hidup teratur. Kalau minggu lalu Kak Santi sudah menjelaskan bahwa semuanya mempunyai peraturan yang harus ditaati. Kita juga harus mentaati peraturan di rumah ataupun di sekolah. Karena ketika kita taat, Tuhan sangat menyukai kita. Nah, ketika mama menyuruh kita untuk belajar, adik-adik juga harus belajar. Tidak boleh ketika mama suruh belajar, adik-adik marah atau bilang sama mama, nanti aja mama, atau besok aja deh belajarnya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar, kita menjadi anak yang pintar. Ketika kita pintar, kan yang senang adalah adik-adik juga. Nanti
itu akan menjadi bekal ketika kalian nanti dewasa. Ketika kalian sudah pintar, kalian juga ketika sudah besar, dewasa, kalian bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi belajar itu adalah sesuatu hal yang sangat berguna dan penting sekali. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana bila kalian tidak sekolah, tidak belajar, atau malas belajar. Yang ada kalian tidak akan bisa mencapai cita-cita kalian, tetapi kalian tidak akan menjadi seperti apa yang kalian inginkan kalau kalian malas-malas belajar. Ya, jadi kalau disuruh mama belajar atau mengerjakan tugas atau ketika sekolah online, kalian harus mau untuk belajar ya. Nah, demikian juga dengan makan. Makan sangat berguna bagi tubuh kita. Jikalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan lemah dan lemas. Nah, kalau kalian disuruh makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, kalian harus makan karena makan adalah kebutuhan, ya. Kalau kalian tidak sarapan pagi, tubuh kita tidak dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru, karena tubuh kita akan kelaparan, memberikan sinyal lapar sehingga otak tidak dapat berkonsentrasi. Jadi kalau disuruh makan sama mama, harus makan, harus ada keteraturan hidup ya. Nah, demikian juga tidur. Tidur juga adalah kebutuhan kita. Kita membutuhkan waktu untuk tidur. Orang yang sudah besar seperti kalian harus membutuhkan waktu tidur selama 8 jam. Jadi kalau disuruh tidur harus mau tidur. Mama suruh tidur, sudah waktunya tidur jam 8 malam. Nah, adik-adik harus juga mau tidur, karena kalau kalian tidur di tengah malam, misalnya jam 1 pagi baru tidur, tubuh akan menjadi lemas dan kita tidak bisa bangun ketika pagi hari, ataupun ketika bangun, terpaksa bangun karena harus sekolah, tubuhnya menjadi sakit, pusing, karena tubuh kita memberi sinyal di otak bahwa tubuh kita lemah dan membutuhkan istirahat. Jadi adik-adik ketika disuruh tidur jam 8 malam harus mau tidur dan harus mau taat ya. Juga di rumah kita juga harus membantu mama di rumah, membantu papa di rumah ya, karena ketika kalian membantu papa dan mama, kalian juga yang senang, bukan hanya papa dan mama. Karena ketika kita membantu papa dan mama, tubuh kita juga bergerak, kita berolahraga, dan kita mengeluarkan energi yang baik. Jadi tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Nah, ingat ya adik-adik bahwa ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan, yaitu adalah ketika kita taat kepada papa dan mama, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Jadi hidup kita harus selalu teratur dan taat. Ya, ketika kalian tidak mau taat, bukan berkat yang didapatkan, tetapi adalah kutuk ya, karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang tidak taat. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang hidup teratur dan taat, maka sekarang kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk hidup teratur dan taat. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat
melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat hidup taat dan teratur seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ceritanya sudah selesai. Bye-bye. See you.